Perkenalkan kami dari calon guru penggerak angkatan 10 Kota Serang Provinsi Banten. Saya Tati Haryanti dari SMP 6 Kota Serang. Saya Mamduhah dari SDE Nyapah 1 Kota Serang. Dan saya sendiri Maesaro dari SDE Serang 03 Kota Serang. Kami akan melakukan kerja kelompok yaitu demonstrasi kontekstual modul 2.3. Assalamualaikum Bu Tati. Waalaikumsalam, Bu Imam. Apa kabarnya Bu Tati? Alhamdulillah baik. Bu Imam sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Kali ini Bu Tati akan melaksanakan coaching ya? Ya betul Ibu. Iya, hari ini saya akan bertugas sebagai observer. Nanti selama proses coaching antara coach dan coachee saya akan mengamati dan saya akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian ya. Sesuai dengan rubrik penilaian coaching seperti kegiatan coaching sudah sesuai dengan alur tirta, terus kemudian apakah ibu selama proses coaching sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee, dan nanti saya juga akan menyimak dan mendengarkan respon juga jawaban dari coachee. Apakah jawaban atau respon dari coachee sudah sesuai dengan pernyataan yang ibu sampaikan, dan juga harus sesuai dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Nah, sebelum melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan nih yang ingin saya berikan kepada ibu. Yang pertama, apa kompetensi yang ingin ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Proses yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching ini tentunya proses inti dari kompeten inti dari coaching itu sendiri. Yang pertama yaitu tadi mendengarkan aktif, terus memberikan pertanyaan yang berbobot dan juga kehadiran penuh Ibu. Iya, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu adalah potensi yang ingin ibu kembangkan. Nah, di antara 3 kompetensi ini, kira-kira kompetensi mana yang sangat ingin ibu kembangkan, atau yang ingin ibu kembangkan, atau yang ingin diobservasi? Kompetensi yang ingin diobservasi itu yang pertama adalah kehadiran aktif dan juga membuat pertanyaan yang berbobot Ibu. Nah, mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot, 2 hal yang ingin ibu kembangkan. Ya, Ibu. Kalau berbicara indikator ketercapaian nih, kira-kira indikator ketercapaian apa yang ingin ibu dapat dari coaching ini? Dalam proses coaching ini saya berharap coaching bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dari pertanyaan yang saya berikan, coaching bisa menemukan ide-ide atau solusi untuk permasalahan sendiri gitu. Iya, baik. Saya sudah mendengar jawaban-jawaban dari ibu. Saya juga sudah mencatatnya. Sekarang ibu bisa melakukan coaching dan saya akan mengobservasinya. Nanti kita ketemu lagi setelah proses coaching ya. Kita akan ketemu di observasi. Ya, baik Ibu, terima kasih. Sama-sama Bu Tati. Assalamualaikum Bu Mai, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat Bu. Hanya saja saya lagi ada sedikit problem nih Bu. Ada apa nih Bu? Iya, jika Ibu berkenan kita bisa tidak berbincang sebentar saja Bu? Boleh Bu, boleh banget. Kebetulan sore ini saya ada waktu kosong. Nah, kalau saya boleh tahu, apa yang Ibu harapkan dari percakapan pada sore hari ini? Nah itu Bu, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya Bu. Mungkin setelah saya cerita dengan Bu Tati bisa mendapatkan gambaran tentang apa yang saya perlu dan saya lakukan. Kalau boleh tahu permasalahannya apa itu Bu Maya? Jadi begini Bu Tati, di kelas saya ada satu siswa yang apabila belajar matematika tidak begitu semangat, bahkan tugas-tugas tidak dikerjakan. Itu yang membuat saya sedikit pusing menghadapinya Bu. Oke, tadi Bu Mai bilang bahwa ada satu siswa yang kurang semangat dalam belajar dan juga tidak mengerjakan tugas ya. Iya Bu. Nah, apakah Ibu Mai sudah menelusuri apa penyebabnya? Sudah Bu, saya sudah memanggil anak tersebut menanyakan penyebabnya mengapa
tidak menyukai pelajaran matematika. Oke, baik Bu. Lalu dari pengamatan Bu Mae sendiri nih, kenapa siswa tersebut tidak menyukai pelajaran matematika, Bu? Iya Bu, jadi setelah saya amati dan menanyakan langsung kepada anak tersebut, tidak suka pelajaran matematika karena ternyata dia harus menghafal rumus-rumus. Nah, itu mungkin yang menyebabkan murid saya malas belajar dan tidak menyukai matematika. Itu sih Bu menurut pengamatan saya. Oh, begitu ya. Nah, kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Ibu harapkan dari anak tersebut, Bu Mae? Tentu saja saya berharap anak tersebut bisa mengikuti pelajaran matematika seperti anak-anak yang lainnya. Oke, baik Bu Mae. Kalau begitu, apa yang bisa Bu Mae lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar anak tersebut, Bu? Untuk meningkatkan motivasi belajar murid itu adalah jadi saya menurut pengamatan ternyata saya kurang menerapkan metode pembelajaran yang baik sehingga anak tersebut kurang semangat dalam pembelajaran matematika. Jadi hal yang akan saya lakukan yaitu menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Kemudian memperbanyak ice breaking dan memilih media pembelajaran yang menarik agar siswa lebih berminat dan bersemangat untuk belajar. Oke, baik Bu Mae. Nah, apakah ada kira-kira metode yang pernah berhasil Ibu lakukan? Ada Bu. Jadi metode yang pernah saya lakukan dengan cara permainan kartu memori, di mana kartu memori tersebut terdapat rumus di satu sisi dan jawaban di sisi lainnya. Kemudian permainan itu dilakukan secara berkelompok. Jadi di saat satu teman lupa rumusnya, teman yang lain mengingatkan. Nah, sehingga terlihat di sini kekompakan anggota bisa sama-sama mengingatkan kembali rumus-rumus tersebut karena bisa jadi anak mendapatkan kartu memori yang sama dan pembelajaran ini berjalan dengan sangat baik dan anak-anak pun nyaman kemudian antusias gitu Bu. Wah, luar biasa sekali nih Bu Mae idenya. Nah, jika di rating nih Bu Mae dari angka 1 sampai 10 nih, kira-kira menurut Bu Mae tingkat keberhasilan metode tadi yang sudah Ibu terapkan itu seberapa nih untuk menarik minat dan minat pada siswa? Untuk nilainya ya Bu ya. Untuk nilainya saya berikan peringkat antara 8 dan 9 Bu. Oke, baiklah. Nah, selanjutnya adalah apa saja rencana yang akan Ibu Mae lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Yang saya lakukan akan segera menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi yang diselingi dengan permainan seperti kartu memori tadi dan update informasi agar tercapai tujuan pembelajaran. Oke, baik Bu Mae. Nah, kira-kira nih siapa yang bisa membantu Bu Mae dalam menyusun ataupun melaksanakan rencana tersebut? Yang membantu saya dalam menyusun maupun melaksanakan rencana tersebut yaitu yang pertama adalah kepala sekolah, kemudian ada rekan sejawat juga, dan yang terakhir adalah peran orang tua. Oke, baik, luar biasa ya. Nah, kira-kira berapa lama nih Bu Mae membutuhkan waktu untuk melakukan rencana tersebut, Bu? Sepertinya tidak membutuhkan waktu lama ya Bu, karena hal ini akan saya terapkan secepatnya. Mungkin saja pencapaiannya yang membutuhkan waktu yang lama karena tidak ada yang instan ya Bu ya. Iya, betul sekali. Nah, Bu, itu rencana sudah luar biasa bagus. Kira-kira kapan nih mulai melaksanakan rencana tersebut? Kayaknya secepatnya Bu akan saya terapkan agar murid mendapatkan belajar. Baik, luar biasa ya Bu Mae. Nah, selanjutnya saya ingin tahu nih komitmen seperti apa yang akan Ibu lakukan agar rencana tersebut berjalan dengan baik. Konsisten yang saya akan berkonsisten Bu. Saya akan secara terus-menerus belajar dengan rekan sejawat. Kemudian mengupdate segala informasi, berkolaborasi, berbagi praktik baik dengan guru-guru hebat lainnya. Kemudian di sekolah pun saya akan meningkatkan kompetensi
kompetensi diri saya sebagai pendidik agar bisa menerapkan pembelajaran yang lebih baik lagi. Oke, baik Bu Mae. Adakah dukungan dari pihak lain yang masih Bu Mae butuhkan? Mungkin dukungannya dengan sarana dan prasarana yang sudah saya dapatkan, begitu juga dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Mungkin hanya internal dari saya untuk konsisten menjalankannya. Baik Bu Mae, saya berharap semoga rencana Bu Mae berjalan dengan lancar ya Bu. Iya, Nah, Bu. saya pengen tahu nih Bu, bagaimana perasaan Bu Mae nih setelah berbincang dengan saya pada sore hari ini? Perasaan saya alhamdulillah senang sekali ya Bu. Saya sudah merasakan mendapatkan solusi dari masalah saya sendiri. Oke, baik. Alhamdulillah syukurnya kalau begitu ya Bu Mae ya. Nah, ada hal lain lagi Bu yang ingin disampaikan? Sepertinya saya cukup ya Bu ya. Terima kasih banyak Bu sudah meluangkan waktunya dan mendengarkan keluh kesah saya. Ya, sama-sama Bu Mae, saya juga senang Bu Mae mau berbagi kepada saya. Semoga kita senantiasa terus saling sharing ya Bu ya. Dan jangan lupa Bu untuk berkabar bagaimana proses selanjutnya ya tadi ya, tindak Iya Bu. lanjutnya. Ya, terima kasih Ibu, Bu Tati. Sampai Iya. jumpa. Sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Tati. Waalaikumsalam Rima. Kita ketemu lagi ya. Iya. Tadi Bu Tati sudah melaksanakan proses coaching. Tadi saya juga sudah mencatat beberapa hal. Ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan. Tapi sebelum saya menyampaikan, saya ingin menanyakan beberapa hal, boleh Bu Tati? Boleh Ibu, boleh. Ya. Untuk pertanyaan pertama, apa sih indikator ketercapaian coaching apa yang udah Ibu lakukan tadi? Oke, baik Bu. Tadi saya sudah menerapkan prinsip coaching ya. Ada kemitraan, proses aktif, dan juga memaksimalkan potensi coaching. Dan saya sudah lakukan tadi adalah mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya. Tadi emang pertanyaan berbobot itu udah saya dengarkan ya di proses coaching tadi. Baiklah, saya akan menyampaikan catatan hasil observasi yang tadi saya lakukan. Dari catatan saya, Ibu sudah memberikan prinsip coaching itu, yaitu kemitraan. Terbukti dari ketika Ibu mengobrol dengan coaching, Ibu merasa setara, tidak ada perbedaan. Ibu sudah menggali kreativitas seorang coaching untuk mengeluarkan solusi terkait masalah yang dihadapinya. Kemudian, Ibu juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot agar memaksimalkan potensi dari seorang coaching. Dan Ibu juga memberikan kompetensi sesuai dengan rubrik observasi, yaitu kemitraan, proses aktif, dan memaksimalkan potensi. Dan yang terutama, Ibu itu udah melaksanakan coaching dengan sangat baik, luar biasa sekali Bu. Terus saya mau nanya lagi nih, tadi kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan teknik coaching yang tadi? Yang ingin saya kembangkan itu adalah kehadiran penuh ya Bu. Tadi coaching ada unek-unek yang ingin disampaikan. Harusnya tadi saya menggunakan teknik stop ya, agar coaching lebih rileks dalam mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Oh, kehadiran penuh atau presence ya, yang ingin Ibu kembangkan agar dapat memberikan pelayanan coaching kepada coachnya. Saya juga berharap agar dalam proses ini proses coaching tadi bisa menjadi bekal untuk Ibu ke depannya, dan Ibu bisa berpegang teguh pada alur tirta. Terima kasih Bu, Ibu keren, luar biasa. Sama-sama Semangat ya Ibu. Ya. Sama-sama.